مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Disebutkan di dalam kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Salih. Ini kitab resensi dari Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Termasuk kitab yang sangat baik dibaca untuk memotivasi kita semangat berbuat baik. Judulnya Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Salih, ditulis oleh Syekh Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyat. Itu kitab adalah kumpulan-kumpulan hadis Rasul. Kemudian di bagian akhir biasanya beliau memberikan kesimpulan atau sedikit syarah penjelasan. Nah, beliau pengarang kitab Al-Matjarur Rabih ini murid dari Al-Imam Al-Munziri, pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib, juga Al-Imam Ibnu Asakir, dan banyak juga ulama-ulama lainnya yang beliau menimba ilmu kepada mereka. Nah, dalam kitab itu ada di bagian mukaddimah di bab yang kedua, bab tentang pahala keutamaan belajar, ya, menuntut ilmu. Di situ ada satu hadis dikatakan li'an kedua fatu'allima ayatan min kitabillah khairun lak min an tusalliya mi'ah rak'atin. Kamu pergi untuk belajar satu ayat Al-Quran, itu lebih baik bagimu dari kamu sholat sunnah 100 rakaat. Jadi kalau kita belajar satu ayat saja, tentu dengan menggunakan tafsir para ulama, satu ayat itu pahalanya seperti kita sholat 100 rakaat. Bagaimana yang kita kaji 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, dijumlahkan berapa banyak? Kalau 10 ayat yang kita kaji, kitab tafsir ulama yang kita kaji, berarti kita sudah mendapatkan pahala 1000 rakaat. Dan kita mengakui kalau untuk sholat 1000 rakaat itu kita tidak memiliki waktu seluas itu. Bahkan rasa malas itu menghalangi kita untuk sholat sebanyak itu, 1000 rakaat sholat sunnah. Tapi itu bisa kita raih dengan hanya mengkaji, belajar firman Allah. Satu ayat 100 rakaat, 10 ayat 1000 rakaat. Bisa kita dapatkan dengan hanya waktu, ya, 1 jam, dan juga tidak menguras tenaga. Cukup kita mengkaji, mendengar, kita dapatkan pahala tersebut. Ini sebagai pengantar, mukaddimah. Kemudian di zaman sekarang ini banyak istilah atau manhaj tafsir Al-Quran. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Ada tafsir hermeneutika, ya. Tafsir apa namanya? Hermeneutika. Ini satu metode yang baru, produk dari liberal, hermeneutika.
Hermeneutika ini diambil dari bahasa Yunani yang artinya juga penafsiran. Sebenarnya kalau metodenya benar, metode ini caranya benar, itu tidak salah. Tapi ketika sudah keluar dari kaedah-kaedah ulama terdahulu, itu punya dhawabit, punya aturan dalam menafsirkan Al-Quran. Bahkan yang menafsirkan disebut mufassir itu punya syarat. Tidak semua orang bebas menafsirkan Al-Quran. Jadi metodologi tafsiran ini coba menafsirkan dengan penafsiran yang baru, kaedah yang baru, untuk menyesuaikan dengan konteks yang ada sesuai zamannya. Itu yang dimaksud metode tersebut. Tapi pada prakteknya banyak dikritik oleh ulama-ulama besar ya, seperti Dr. Said Ramdan Al-Buti. Itu mengkritik metodologi tersebut sebab yang pertama tidak merujuk kepada ulama-ulama tafsir yang ada. Yang kedua membuat kaedah-kaedah baru di dalam ilmu tafsir. Yang ketiga kaedah-kaedah yang sudah baku, sudah paten, itu dihancurkan seluruhnya, diganti dengan yang baru. Dan yang keempat, kebanyakan bukan sebagai ahli tafsir yang syarat-syaratnya terpenuhi. Ada ulama Mesir namanya Syekh Muhammad Husaini Al-Zahabi, bahkan menulis kitab berjudul kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Diterangkan para ahli tafsir memiliki banyak sekali syarat. Banyak sekali syarat-syaratnya. Di antaranya harus memahami bahasa Arab, harus mengetahui tentang ulumul Quran, perangkat-perangkat ilmu Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak. Dan itu ditulis oleh ulama-ulama dari generasi ke generasi ya. Syurutul mufassirin itu jumlahnya sangat banyak. Itu bisa dibaca dalam kitab-kitab ulumul Quran, seperti kitab ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi ya, Fununul Afnan fi Uyunil Ulumil Quran ya, lahir tahun 510 Hijriah. Kemudian juga ada ulama Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Suyuti menulis kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, kelahiran tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Kemudian ada ulama setelah beliau juga, sebelum beliau abad 7 Hijriah, Imam Badruddin Az-Zarkashi menulis kitab tentang ulumul Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ulama berikutnya ada Syekh Zarqani menulis kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Kemudian ada juga Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki menulis juga kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Juga ada Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Dan masih banyak ulama-ulama lainnya, Dr. Mustafa As-Sibai, bahkan pengantar dari Dr. Said Ramdan Al-Buti tentang masalah-masalah ilmu-ilmu Al-Quran. Di situ syaratnya sangat banyak sekali untuk seseorang diizinkan menafsirkan Al-Quran. Kalau belum mampu, maka jangan menafsirkan Al-Quran sendiri, tapi harus mengutip dari tafsiran ulama-ulama terdahulu. Itu metode pertama yang sangat merusak kesakralan Al-Quran. Didiskusikan tapi tanpa referensi keilmuan, merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang ada di masa lampau. Itu tidak salah kalau ada yang menafsirkan sesuai konteks kekinian, tapi yang penting syarat terpenuhi, tafsirannya sesuai dengan kaidah ilmu ya. Kalau tidak, khawatirnya masuk ke dalam satu riwayat dari Nabi yang mengancam orang yang menafsirkan satu ayat tanpa ilmu. Itu tempatnya di dalam neraka. Man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, ada juga namanya tafsir al-maqasid. Tafsir al-maqasid. Tafsir al-maqasid ini juga istilah yang baru muncul belakangan. Kalau tafsir al-maqasid ini
sebenarnya sudah diperkenalkan beberapa ratus tahun yang lalu. Bukan satu metode tafsir yang baru. Ya, kalau yang tadi baru yang pertama itu. Kalau tafsir Al-Maqasid ini dulu di Tunisia beberapa ratus tahun yang lalu ada ulama bernama Syekh Ibnu Ashur. Beliau menulis kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Bahkan kitab tafsir ini menurut Profesor Dr. Gurai Shihab salah satu kitab tafsir kesukaan beliau. Nah, tafsir ini membahas secara khusus dan membahas al-maqasid syariah dengan sangat terperinci. Al-maqasid syariah itu adalah tujuan syariat, menjaga akal, jiwa, apalagi harta, agama, dan nasal, ya, anak turunan. Itu disebut al-maqasid asy-syar'iyyah. Nah, tafsir yang disebut tafsir al-maqasid itu penafsiran yang tema-temanya terkait al-maqasid asy-syar'iyyah. Mereka namakan tafsir al-maqasid. Itu. Jadi ini metode yang sudah lama. Cuma memang di dunia kampus Islam, ya, khususnya biasa didiskusikan dinamakan dengan tafsir al-maqasid. Yang sebelumnya sudah banyak sekali ulama membahas tentang al-maqasid syar'iyyah, di antaranya Imam Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqatsnya juga membahas tentang masalah tersebut. Kalau tafsir yang ini tidak bermasalah. Ya. Yang penting merujuk kepada kitab-kitab tafsir sebelumnya yang sudah menerangkan tentang hal tersebut, yang memiliki kapasitas keilmuan. Ada juga tafsir saintis, ya, atau tafsir sains, disebut tafsir ilmi. Nah, ini juga membahas khusus tentang apa? Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang membahas tentang ilmu pengetahuan, kemudian membahas tentang alam, membahas tentang teknologi. Itu juga kan sesuai dengan kondisi zaman. Teknologi, penemuan-penemuan baru itu ditemukan nanti di masa-masa akan datang. Jauh sebelum Al-Quran itu diturunkan, kitab-kitab suci yang lainnya itu belum membahas tentang masalah itu. Taurat wa Injil tidak membahas tentang kauniyah, tentang fenomena alam, tentang iptek, tentang ilmu pengetahuan yang akan bisa terungkap dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Itu hanya khusus Al-Quran saja yang membahas tentang masalah tersebut. Nah, para ulama mengatakan kalau yang semacam ini tidak masalah, menafsirkan Al-Quran menggunakan sains, teknologi, tentu dengan dawabit, dengan aturan-aturan baku yang sudah ditentukan oleh ulama tafsir. Jangan sampai masuk kepada satu tren yang namanya cocoklogi. Kalau cocoklogi hari kiamat saja itu banyak dikritik. Bagaimana cocoklogi Al-Quran? Al-Quran ini sakral, kalamullah. Maka penafsiran terbaik yang disepakati oleh para ulama tafsir itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menafsirkan Al-Quran dengan riwayat hadis. Namanya tafsir birriwayah. Atau pendekatan ilmu bahasa, pendekatan ilmu fikih, pendekatan ilmu-ilmu agama lainnya yang disetujui oleh para ulama, mereka sebut dengan tafsir dirayah. Ada juga yang menafsirkan dengan pengalaman spiritual, disebut tafsir isyari. Ini kelompok para sufi. Nah, itu tafsir al-maqasid. Ya, tafsir maqasid menafsirkan Al-Quran terkait dengan al-maqasid asy-syar'iyyah. Tafsir ilmi menafsirkan Al-Quran menggunakan bantuan ilmu pengetahuan. Di antara kitab yang menulis, ya, membahas tentang tafsir ilmi itu yang populer itu Syekh Tantawi Jauhari.
Judul kitabnya Tafsir Al-Jawahir. Ya, itu menggunakan pendekatan sains dalam menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada juga disebut tafsir kontemporer, at-tafsir al-mu'asar atau at-tafsir al-hadithi, tafsir kontemporer. Ini juga baru belakangan, beberapa ratus tahun yang lalu. Maksudnya beberapa ratus tahun yang lalu itu dalam sejarah ilmu tafsir itu dikatakan masih baru. Karena ilmu tafsir ini sudah berkembang sudah ribuan tahun yang lalu. Di antara kitab tafsir yang tertua itu tafsir At-Tabari, ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari, kelahiran tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Berarti sudah berapa? 1000 tahun lebih. Ada juga yang mengklaim Al-Muktabas min tafsir Ibni Abbas. Nah, ini masih polemik. Ada yang mengatakan ini tafsiran dari Ibnu Abbas. Kalau ini diklaim benar, berarti sudah ada tafsiran di masa sahabat dan sudah dikodifikasi menjadi kitab. Sebagian ulama mengatakan enggak, itu bukan kitab tafsir Ibnu Abbas, tapi dinisbatkan namanya kepada Ibnu Abbas. Adapun tafsir setelahnya, tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Qurtubi, tafsir Al-Bagawi, yaitu kurun abad 4-5 Hijriah. Ya. Di tafsir Qurtubi abad 6, tafsir Bagawi 34, ya, kelahiran tahun 300-an beliau. Nah, abad 34, ya, kira-kira abad 34. Mafatihul Ghaib abad 5 Hijriah, tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi. Nah, mereka mendukung juga tafsir sains di masanya. Dalam tafsir itu ada juga kajian-kajian sains di masanya. Begitu juga penjelasan Imam Ghazali juga mendukung tentang tafsir ilmi. Nah, tafsir kontemporer yang muncul kebanyakan tokoh-tokoh ulama di Mesir. Syekh Muhammad Abdu, tafsir Al-Manar, muridnya Said Rashid Ridho. Ya, kemudian ada tafsir Marogi. Nah, ini cenderung dekat dengan yang metode tafsir yang pertama tadi, yaitu kebanyakan merasionalkan firman-firman Allah. Ada tafsir juga dari kelompok Mu'tazilah yang mengingkari bangsa jin. Bagi mereka bangsa jin tidak ada. Mengingkari alam kubur. Sudah tercampur antara metode tafsir Al-Quran dengan apa? Pemikiran-pemikiran filosof Yunani. Muncullah metode tafsir tersebut, tafsir akli, merasionalkan firman-firman Allah. Yang bisa diterima oleh akal, itulah yang diterima. Kalau tidak sesuai dengan kaedah akal, maka dicoba ditafsirkan hingga bisa diterima oleh akal. Seperti misalnya di surat Al-Fil, itu diutus burung melempar dengan batu, tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Bagi mereka tidak masuk akal. Ini burung jenis apa? Batunya dari neraka. Bukankah orang yang di neraka belum masuk neraka? Masih di alam kubur kok sudah ada ambil batu di neraka? Dan seterusnya. Coba dirasionalkan. Akhirnya mereka buat satu tafsiran yang mengatakan itu bahasa majas, kiasan. Yang dimaksud burung-burung itu nyamuk. Batu-batu itu adalah apa? Batu-batu itu adalah bakteri, demam berdarah. Jadi Raja Abraha dengan pasukannya mati itu bukan karena dilempar oleh batu yang berasal dari neraka, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir menggunakan metode riwayah. Tapi mereka mengatakan itu terkena penyakit demam berdarah. Juga mengingkari mukjizat. Mukjizat para anbiya yang tidak bisa terima oleh akal, itu diingkari. Apalagi keramat para aulia. Nah, ini beberapa metode tafsir yang sekarang berkembang juga. Mulai dihidupkan kembali metode-metode tafsir tersebut. Ada juga yang terbaru,
namanya tafsir tematik, at-tafsir al-mawdu'i, tafsir tematik. Kalau tafsir tematik gak ada masalah. Ini yang pertama dianggap sebagai salah satu ulama yang mempopulerkan tafsir mawdu'i itu ulama-ulama tafsir Mesir. Ada yang pertama disebut Syekh Abdul Hayy Al-Farmawi. Ya, beliau dianggap sebagai salah satu tokoh ulama yang mempopulerkan tafsir tematik. Beliau guru besar di bidang tafsir Al-Quran di Al-Azhar, Mesir. Di zaman itu ya, di zaman beliau tidak terlalu lama dengan masa kita. Ada juga ulama ahli tafsir Said Syekh Al-Qummi. Beliau tunanetra tapi ahli Al-Quran dan salah satu guru dari Prof. Quraisy Shihab di masanya Prof. Quraisy Shihab dengan beberapa ulama-ulama seperti Kiai Haji Mustafa Bishri, tokoh NU yang ada di Jawa Tengah. Itu gurunya mereka tuh di masa itu ya. Tapi Prof. Quraisy belajar langsung kepada beliau. Namanya Said Qummi. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh ahli tafsir yang mempopulerkan metode tafsir, ilmu tafsir tematik. Ilmu tafsir tematik. Kalau Syekh Abdul Hayy itu kitab tafsir tematiknya. Kalau ilmu tafsirnya Said Syekh Al-Qummi. Yang paling baik bagi kita orang awam mau selamat, jangan sampai salah menafsirkan Al-Quran, kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir terdahulu yang sudah disepakati. Baik yang 1000 tahun yang lalu seperti tafsir At-Tabari, juga tafsir-tafsir kekinian juga ditulis oleh Syekh Ali Sobuni, Soffatut Tafasir, termasuk tafsir kontemporer. Tapi bukan beliau menciptakan metode baru, tidak. Ini namanya Soffatut Tafasir, intisari kitab-kitab tafsir terdahulu. Jadi bukan beliau menafsirkan sendiri, tidak. Beliau memilih tafsiran-tafsiran yang sudah ada di masa dahulu, dipilih intisarinya, kesimpulannya yang baik, dikumpulkan di dalam kitab tafsir yang dinamakan Sofwatut Tafasir. Makanya dari judulnya saja sudah cukup menjelaskan. Sofwah, intisari. At-tafasir jamak dari tafsir. At-tafasir jamak dari tafsir. Tafsir. Nah, ini semuanya pendidikan bahwa beginilah yang mau selamat agar tidak keluar daripada kesalahan menafsirkan Al-Quran. Ini bagi siapapun ya yang mengajar ya, termasuk saya pribadi, maka jangan menafsirkan sendiri, tapi merujuklah kepada kitab-kitab tafsir para ulama. Dan itu kitab tafsir kan banyak sekali, dan manhajnya juga beraneka ragam coraknya. Ada yang pendekatan diroyah, riwayah, sampai sains pun. Ada yang pendekatan isyari. Ya, selama itu dari ulama-ulama yang diakui, maka silakan untuk menafsirkan. Gitu. Ini sebagai pengantar, karena ada yang bertanya tentang masalah tersebut. Baik.